إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzah, salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kembali khatib menyeru mengajak pribadi dan kita semua untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena sungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah hanya dilihat dari keimanan dan ketakwaan kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh perhatian kita terhadap peribadatan hari Jumat ini menunjukkan bahwa kita adalah minal mu'mininal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dalam kesempatan menyampaikan khutbah Jumat kali ini diberi judul At-Tariq ilal Jannah. Kira-kira 2 Jumat yang lalu dalam perjalanan menuju Al-Ula mengarah ke satu tempat diazabnya satu kaum Nabi Saleh atau kaum Tsamud yang Allah hancurkan dengan at-taghiyah, dengan as-sayhah al-muzawazah lil haddi, dengan pekikan suara yang mungkin menghancurkan gendang-gendang telinga mereka dan mereka berjatuhan disebabkan karena mereka mengingkari, karena mereka justru melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintahnya. Sebutlah dalam surat Asy-Syam mulai ayat 1 sampai dengan 15. Mulai ayat 11 sampai 15. Saat Allah berikan tanda kepada mereka dari kenabian Nabi Saleh, yaitu dengan dikirimkan unta yang keluar dari Sakhrah, dari bebatuan. Tapi dalam ayat dikatakan fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Mereka pun menyembelih unta tersebut. Sehingga fa'amma thamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Mereka yang mampu mengukir rumah-rumah mereka di atas gunung-gunung yang menjulang tinggi. Mereka yang sudah merasa sampai kepada puncak kehidupan dunia. Namun saat mereka ingkar, mereka mendapatkan kehancuran. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian di tengah perjalanan saya mendapati, karena saya tahu akan berkunjung ke suatu tempat yang Nabi pun berlindung. Nabi pun tergesa-gesa apabila melewati daerah tersebut. Saya kemudian membaca ayat tentang orang-orang yang berjalan menuju surga. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, yasifu ta'ala ibadahu alladzina sayahsuluna ala ats-tsawab al-jazil.
yaitu Allah memberikan contoh karakteristik atau sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang besar, dihindari dari siksa neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan di ayat ke-16 dari surat Al-Imran Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, ya Rabb, kami beriman sesungguhnya kepada Engkau. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa dan kesalahan kami serta kekurangan kami. Karena ada dosa akibat maksiat dan ada juga at-taqsir, atau kurangnya kita bisa memanfaatkan waktu atau memanfaatkan harta yang kita miliki. Misal hari ini mungkin kita bisa sholat duha lebih dari 2 rakaat. Waktu tersedia panjang, tapi kita hanya bisa memanfaatkan untuk 2 rakaat. Maka kita juga meminta ampun dari at-taqsir, dari kekurangan kita memaksimalkan waktu yang tersedia ataupun harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian waqina adzabannar. Selain pengakuan keimanan, yang kedua memohonkan ampun kepada Allah dari segala dosa dan kekurangan. Yang ketiga adalah waqina adzabannar. Kemudian di ayat yang ke-17-nya Allah memberikan sifat atau karakteristik mereka-mereka yang berjalan menuju surganya Allah dalam kehidupan, yaitu as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghfirin bil ashar. Yang pertama as-sabirin, kita tahu sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Malah anwa'us sabr begitu banyak. Begitu banyak macam kesabaran. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas takdir, sabar atas musibah atau keadaan yang buruk menimpa kita. Kemudian yang kedua adalah as-sadiqin. As-sadiqin di sini adalah orang-orang yang memiliki sidqul iman, keimanan yang benar. Sekaligus juga mereka mempercayai apa-apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga mereka bahkan mampu beramal atau bekerja, berbuat baik dengan al-a'mal asyaqqah, dengan amal-amal yang menurut orang lain berat. Tapi bagi orang-orang yang shadiqin, sesuatu itu menjadi ringan. Kemudian yang kedua al-qanitin. Al-qanitin adalah al-qunut wal khudu', ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rezekinya atau hartanya untuk meningkatkan posisi dirinya nanti di sisi Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang suka beristighfar di waktu sahur. Kita tahu itu adalah satu waktu yang penuh dengan keberkahan. Kita tahu itu adalah waktu yang digunakan oleh bukan saja para nabi, tapi juga orang-orang yang saleh untuk memohon ampun. Istighfar di samping mendatangkan rezeki, istighfar juga merupakan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah tidak akan mengazab, menghukum kita selama di situ masih ada Rasul. Dan Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ar-rasulu qad dhahab. Nabi sudah pergi. Tapi yang kedua yang masih tersisa, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum kita, mengazab kita dengan sesuatu yang buruk sebagaimana yang pernah Allah tunjukkan kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud atau kaum-kaum yang lain yang Allah hancurkan mereka. Sampai di dalam ayat dikatakan ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Mereka laksana pohon kurma lapuk yang berjatuhan, apakah tersisa lagi dari mereka? Tidak tersisa sama sekali. Dan istighfar ini di samping rezeki tercurah,
juga akan melindungi, menyelamatkan kita dari azab sebagaimana wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kita selama kita selalu beristighfar. Walaupun memang istighfar ini juga ada disebut dalam ayat lain surat Al-Imran 133 juga bermakna wahum yusallun. Karena wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Tuhanmu adalah wasari'u ila takbiratil ihram. Bersegeralah untuk menjawab perintah salat, segera untuk takbiratul ihram. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam khutbah yang sangat singkat waktunya ini kita tergolong orang-orang as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirin bil ashar, sehingga kita menjadikan tujuan utama kita adalah surga. Kehidupan dunia hanya sekedar perantara saja menuju kebaikan akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disifati di dalam ayat yang ke-17 dari surat Ali Imran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun hadirun, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wal munkarat. Allahu jalla wa ala qad qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin, marilah pada khutbah yang kedua sebagaimana perintah ayat kita berdoa diawali dengan bersolawat kepada baginda Nabi di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yang doa kita insyaallah diijabah, tidak ada satupun yang ditolak. Kita awali dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba ya Allah. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dan menginginkan kami dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami orang-orang yang mengatakan Rabbana innana amanna. Ya Rabb, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Wa qina adzaban nar, jauhkanlah kami dari neraka dunia dan akhirat. Dan jadikan kami golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki sidqul iman, orang-orang yang qanitin, orang-orang yang khadi'in, orang-orang yang munfikin, orang-orang yang mustaghfirin bil ashar. Sehingga kami secara pribadi mewarnai keluarga, masyarakat, dan seluruh warga negeri ini, menjadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.